Jadi belum tentu anak indigo itu bersekutu dengan setan, jin atau makhluk gaib. Jadi semua itu tergantung dari individual masing-masing anak indigo tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bang Deka. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang apakah anak indigo itu bersekutu dengan jin, setan atau makhluk gaib. Jawabannya ya enggak. Soalnya selama saya menjadi anak indigo justru saya mengalami perubahan yang sangat drastis dari sisi religi saya. Jadi semenjak saya menjadi anak indigo, justru saya sering melakukan puasa Senin Kamis, kadang puasa-puasa sunnah lainnya lah. Terus sholat 5 waktu, terus sering ngaji juga. Jadi belum tentu anak indigo itu bersekutu dengan setan, jin atau makhluk gaib. Jadi semua itu tergantung dari individual masing-masing anak indigo tersebut. Jadi sebagian banyak orang menilai kalau anak indigo itu dia bersekutu dengan jin, ya seperti menyekutukan Allah lah. Jadi kalau menurut pribadi saya sih enggak ya. Soalnya awal saya menjadi anak indigo itu ceritanya itu jadi ibu saya sakit selama kurang lebih 3 hari 4 hari. Nah di situ semacam ada yang ngasih tahu kalau saya itu disuruh sholat, padahal waktunya itu jam 2:30 sore lah. Jadi di situ ada yang nyuruh saya sholat. Dia bilang coba kamu sholat 4 rakaat, meminta petunjuk kepada Allah supaya diberi petunjuk. Dan akhirnya saya sholat jam 2:30 sore. Saya bingung mau sholat apaan ini kan, jam segitu sholat asar, bentar lagi mau azan asar ya kan. Sedangkan sholat zuhur juga nanti ketabrak azan asar kan. Akhirnya saya melakukan sholat 4 rakaat. Terus setelah selesai kelar sholat, di situ ada yang ngasih tahu kalau misalkan saya suruh ngambil air segelas, air matang, terus berdoa dan sambil meneteskan air mata. Pas sudah selesai berdoa, terus air mata saya campurin sama segelas air tersebut dan diminum sama ibu saya yang sedang sakit. Nah terus selang berapa menitnya ada yang ngasih tahu lagi, coba kamu ngeluarin air mata lagi. Air mata kamu ditaruh di bagian yang sakit ibu kamu gitu kan. Jadi pas itu ibu saya sakit di bagian pinggang. Jadi sakitnya itu ibu saya jadi nggak bisa jalan gitu kan. Pas saya taruh di situ, sepintas saya ngelihat kayak orang yang ngirimin santet gitu kan ke ibu saya. Pas itu saya nggak percaya kan, soalnya saya baru pertama kali mengalami kejadian kayak gitu, hal kayak gitu. Jadi pas saya tanya sama saudara saya yang lebih paham dan lebih tahu tentang
hal-hal mistis kayak gitu. Jadi ciri-cirinya sama, apa yang saya lihat dan apa yang dicerita itu sama. Nah terus pas malam harinya sekitar habis maghrib tuh di situ hal yang sangat mengerikan lah buat saya pertama kali itu. Jadi kayak semacam kayak benda bentuknya panjang segini lah, warnanya hitam. Jadi mau masuk ke rumah saya, mau menuju ke ibu saya. Pas saya lihat, alhamdulillah benda tersebut hilang gitu kan. Pas kayak gitu saya kayak semacam melawan gitulah. Jadi kayak ada di dimensi lain begitulah. Pas kayak gitu saya merem, saya nggak sempet kayak setengah sadar nggak sadar. Saya ngeliat lebih jelas lagi orang yang ngirimin santet ke ibu saya. Pas jam 10 malam, sampai kelar lah jam 10 malam. Pas itu saya udah gak kuat lagi kan. Pertama kali saya ngalamin hal yang sangat mengerikan lah menurut saya itu. Pas gitu saya bilang sama saudara saya, wah mas nih saya nggak kuat gitu kan, soalnya kayaknya berat banget gitu kan. Terus akhirnya sama saudara saya, udah kamu berdoa aja sama Allah ya kan, biar diberi kekuatan, diberi petunjuk, biar bisa ngatasin gitu kan. Alhamdulillah malam hari itu alhamdulillah nggak datang lagi kan. Tapi pas udah pagi sekitar jam 8 itu udah mulai mengintai gitu kan. Jadi saya lihat tuh banyak kayak makhluk gaib tuh, ada tiga makhluk gaib lah di sekitar depan rumah. Jadi dia kayak semacam nungguin gitu ibu saya keluar kan, sama nungguin saya pergi sekolah kan. Pas zaman itu saya masih sekolah, masih kelas 2 SMA. Jadi pas saya mau berangkat kan, di sekolah saya kan ada shift pagi sama shift siang kan. Nah pas saya lagi kelas 2 itu saya lagi berangkat siang. Jadi kelas 1 sama kelas 2 tuh berangkatnya siang. Pas saya mau berangkat, tiba-tiba ada yang bilang sama saya kan, udah kamu jangan sekolah gitu kan, ini gawat gitu kan. Jadi kalau bisa sekeluarga fungsi dari daerah sini gitu kan, kata yang bilangin saya. Terus akhirnya saya bilang sama ibu saya terus sama bapak saya, kita ngungsi nanti sore ke tempat saudara saya yang bisa, yang lebih pengalaman ya sama hal-hal kayak gitu. Akhirnya kumpul semua keluarga saya sama orang tua saya, sama kakak, sama adik saya pergi ke daerah Jawa Tengah. Jadi pas di situ malam harinya datang semacam kayak, dia tuh bentuknya gede, tinggi, warnanya hitam gelap begitu. Jadi kayak buta hijau, cuman dia lebih ngeri banget gitu kan, pokoknya lebih serem lah. Saya lawan berdua sama saudara saya itu sampai sekitar jam 1 atau jam 2 pagi lah kayaknya. Jadi sepanjang habis maghrib nyampe jam 1 jam 2 tuh diserang terus gitu kan. Nah di posisi itu pas lagi saya nanganin ibu saya, justru di situ saya lebih mendekatkan diri kepada Allah, selalu berdoa sama Allah, bukan sama makhluk gaib atau setan atau jin. Jadi walaupun yang ngikutin saya itu leluhur, cuman saya tetap mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kalian yang masih berpendapat anak indigo itu bersekutu sama jin, sama setan, sama makhluk gaib, itu salah. Jadi tergantung dari individual masing-masing sih. Jadi nggak semua anak indigo kayak gitu.
Nah terus besoknya pas sudah pagi sekitar jam 6, anaknya saudara saya kan mau ke kamar mandi. Nah di belakang ada kandang kambing ya kan. Pas itu ditengokin kambingnya, tahu-tahu sekarat gitu kan, kayak sakaratul maut gitu kambing itu. Tahu-tahu selang berapa menit kambing itu meninggal, anak kambingnya meninggal, mati ya kan. Untungnya nggak kena ke ibu saya. Coba kalau misalkan nggak cepet-cepet saya ngungsi atau nggak cepet-cepet ditanganin, bisa aja ke ibu saya gitu kan. Untungnya dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya diberi kekuatan sama saudara saya buat ngelawan ilmu santet tersebut. Jadi tujuan saya buat video ini, pembahasan ini, karena anak indigo itu sering dicap sebagai bersekutu sama jin, sama setan, sama makhluk gaib gitu kan. Kadang juga kalau misalkan yang bersekutu dengan jin atau setan kayak gitu, biasanya orang-orang yang mencari ilmu hitam. Jadi dia mintanya ke setan, jin, atau makhluk gaib gitu kan. Itu kan sama juga kayak anak indigo kan. Cuman cara dia meminta sama jin, sama setan, sama makhluk gaib. Beda kalau misalkan orang-orang yang dikasih langsung sama Allah gitu kan. Juga kadang-kadang kalau misalkan anak kecil, atau kebanyakan sih anak kecil udah di mata batinnya udah dibuka gitu kan, dari pemberian Allah biasanya harus ditutup gitu kan, biar kalau misalkan ngeganggu, kadang-kadang supaya lebih baik lagi ditutup gitu kan, biar anak itu nggak terganggu. Tapi kalau misalkan nggak ganggu sih biasanya nggak apa-apa gitu kan. Cuman kebanyakan kalau misalkan anak-anak kecil mata batinnya udah terbuka dari kecil, biasanya harus ditutup, takutnya mengganggu anak kecil tersebut. Makanya kalau misalkan kita udah besar, kita udah dewasa, jangan sekali-kali pernah nyobain mata batin kita dibuka gitu kan. Jadi efeknya nggak bagus juga. Jadi takutnya jadi mata batin terbuka kan biasanya kita bisa melihat hal-hal yang gaib gitu kan. Takutnya ada godaan, kita malah justru meminta sama makhluk gaib tersebut gitu kan. Jadi takutnya begitu. Jadi kadang kita minta sesuatu, kita memintanya malah sama makhluk gaib, setan atau jin gitu kan, kalau misalkan mata batin kita terbuka gitu kan. Tapi kalau misalkan ada yang ngebimbing, biasanya tetap mintanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misalkan nggak ada yang ngebimbing, takutnya dia memintanya malah bukan sama Allah gitu kan. Jadi semoga video kali ini bermanfaat, supaya teman-teman sekalian jangan pernah membuka mata batin. Takutnya nanti malah disalahgunakan gitu kan. Kadang juga ada anak indigo atau yang biasa disebut paranormal lah, kadang dimintain tolong sama seseorang buat hal baik dia mau, kadang yang buat minta tolong buat hal yang buruk juga mau. Makanya jangan pernah sekali-kali mata batinnya dibuka, dan terus jangan meminta atau menyekutukan Allah dengan meminta sesuatu sama makhluk gaib. Mendingan kita berdoa kepada Allah supaya hidup kita berkah dan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki. Jadi cukup sekian video saya, Bang Deka.